warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Aulia Wahyuni dengan NIM C1C022009. Di sini saya akan membahas tentang materi, teori dan pengembangan hipotesis. Ayo teman-teman, kita simak videonya sebagai berikut. Dah. Teori 1. Pengertian teori. Menurut para ahli, pengertian teori adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kornblum. Menurut Kornblum, teori merupakan sekumpulan konsep yang mencoba untuk mencari jalan keluar atau gejala terhadap tema atau kejadian yang sedang mereka amati dengan cara mengidentifikasi atau mencari pembeda atau faktor yang mempengaruhi sebab akibat. Yang kedua, Snake-Baker. Berbeda dengan pendapat Snake-Baker tentang pengertian teori yang mendefinisikan bahwa teori merupakan sekelompok proposisi yang berkaitan secara sintaktik mengikuti aturan tertentu yang masih berkaitan dan logis dan tetap terpantau, di mana proposisi ini juga dapat digunakan untuk meramalkan sekaligus menjelaskan peristiwa apa yang sedang diamati. Yang ketiga, Turner. Pengertian teori menurut Turner dan Kornblum adalah proses menatai peneliti dalam mengembangkan ide, sehingga peneliti atau ilmuwan tersebut mampu mendeskripsikan secara jelas, gelombang, dan mudah dipahami. Yang keempat, Glaser dan Strauss. Sementara menurut Glaser dan Strauss, teori itu sendiri sebenarnya berbentuk data yang didapatkan ilmuwan atau peneliti lewat proses analisis secara sistematis dan menggunakan metode-metode komparatif. Yang kelima, Marx dan Goodson. Lebih spesifik dan lengkap lagi, Marx dan Goodson mengartikan bahwa teori sebagai aturan yang mencoba menjelaskan proposisi yang memiliki keterkaitan dengan fenomena alamiah ataupun representasi simbolik. Yang keenam, MC-Laughlin. Menurut MC-Laughlin menjelaskan lebih sederhana, jadi teori adalah cara seorang peneliti menafsirkan atau menggeneralisasi penyautan, keraptan, dan penilaian yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian. Sedangkan pengertian teori menurut ilmiah, setelah tahu pengertian teori dasar, ada juga yang disebut dengan pengertian teori ilmiah. Secara garis besar, teori ilmiah adalah kajian teori yang dilakukan secara resmi dan sesuai dengan prosedur keilmiahan seperti penelitian ilmiah, sehingga kehadiran teori ilmiah itu sendiri sebagai konsep yang telah didefinisikan secara jelas. Teori ilmiah dapat pula diartikan sebagai konsep atau konstruksi yang saling terhubung satu dengan lain dengan cara fokus pada batasan proposisi yang tersistematis dan dilakukan berdasarkan adanya gejala. Karena dengan adanya gejala yang ada, inilah yang dapat digunakan untuk menetapkan hubungan antara variabel satu dengan yang lain sesuai dengan tujuan yang diperkirakan. Yang kedua, peran teori. Berikut beberapa peran teori, yakni 1 sebagai orientasi, 2 sebagai konseptual dan klasifikasi, ketiga generalisasi, yang keempat sebagai prediksi. Yang ketiga, fungsi teori. Ada beberapa tujuan teori, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membatasi permasalahan penelitian. Yang kedua, mengorganisasikan hasil penelitian yang pernah dilakukan. Dan yang ketiga, pembaruan teori sesuai perkembangan penelitian. Dan yang keempat, fungsi teori dalam berpikir. Kehadiran teori dalam penelitian ternyata berfungsi untuk berpikir. Bahkan tidak sekedar itu saja, ada beberapa fungsi teori dalam berpikir yang akan kamu rasakan. Langsung saja kita simak ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, transformasi. Yang kedua, sebagai ikhtisar fakta dan hukum. Dan ketiga, mendeskripsikan fenomena. Dan yang keempat, membantu membuat instrumen penelitian. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. 1. Pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.
Yang kedua, fungsi dan tujuan hipotesis. Ada beberapa fungsi hipotesis dalam proses penelitian. Ashhan menjelaskan beberapa fungsi hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis merupakan solusi sementara mengenal suatu masalah dengan beberapa kebenaran yang memungkinkan seorang peneliti untuk memulai penelitian. Yang kedua, hipotesis menawarkan dasar secara spesifik dalam membangun apa yang harus dipelajari untuk memberikan solusi sebuah masalah. Dan yang ketiga, setiap hipotesis dapat mengakibatkan perumusan hipotesis yang lain. Yang keempat, setiap hipotesis membantu peneliti dengan pernyataan yang dapat diuji secara objektif, diterima atau ditolak, dan mengantarkan peneliti untuk menafsirkan hasil dan menarik kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan awal. George J. Muley menyatakan bahwa perumusan hipotesis memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis memberikan arahan dalam penelitian yang berguna untuk mencegah kajian literatur dan pengumpulan data yang tidak relevan. Yang kedua, hipotesis menambah kepekaan peneliti mengenal aspek-aspek tertentu dari situasi yang tidak relevan dari sudut pandang masalah yang dihadapi. Yang ketiga, hipotesis memungkinkan peneliti untuk memahami masalah yang diteliti dengan lebih jelas. Dan yang keempat, hipotesis digunakan sebagai sebuah kerangka untuk meyakinkan peneliti. Yang ketiga, jenis-jenis hipotesis. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang tinggi kedudukannya dalam penelitian. Oleh karena itulah, maka dari peneliti dituntut kemampuannya untuk dapat merumuskan hipotesis ini dengan jelas. Seorang ahli bernama Brock yang dibantu temannya Al mengajukan adanya pernyataan untuk ibu tesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat, tepat, jelas. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Keempat, bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis penelitian sangat terkait dengan rumusan masalah penelitian. Bila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka bentuk rumusan masalah penelitian ada 3, yaitu 1. Rumusan masalah deskriptif, yaitu variabel mandiri. Kedua, komparatif, yaitu perbandingan. Yang ketiga, asosiatif, yaitu hubungan. Oleh karena itu, maka bentuk hipotesis penelitian juga ada 3, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sekian, terima kasih.